إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid.edu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, masih dalam cakupan pembahasan fikih salat dan pembahasan waktu-waktu salat. Ya, sebenarnya telah kita sebutkan sebelumnya, kita sudah membaca yaitu tentang rincian waktu sholat asar, dan sebelumnya lagi yaitu rincian waktu sholat zuhur. Nah, di pertemuan kali ini kita akan baca tentang waktu sholat maghrib, kapan dimulainya, kapan berakhir. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala, wa awalu waqtil maghribi al-ghurubu wa yabqa hatta yaghiba asy-syafaqu al-ahmaru. Beliau mengatakan awal waktu maghrib adalah al-ghurub, ya, yaitu ketika tenggelam matahari. Wa yabqa, dan masih ada waktunya, hatta sampai yaghiba, hilang, asy-syafaqu al-ahmar, yaitu mega merah. Ya, salat maghrib ini secara bahasa artinya yaitu al-bu'du, yaitu jauh. Ya, sedangkan ghurub, ya, al-ghurub itu secara bahasa al-bu'd, sedangkan maghrib waktu al-ghurub. Maghrib itu waktu apa? Waktu tenggelam. Maksudnya adalah waktu tenggelam matahari. Secara bahasa seperti itu, ya. Al-ghurub lughatan al-bu'du, wal maghrib waktu al-ghurub. Wastilahan, secara istilah itu as-sholatu al-makhsusatu ba'da ghurubi jami'i syamsi, itu sholat khusus, ya, setelah tenggelamnya matahari. Ya, setelah tenggelam matahari adalah setelah tenggelam semua bulatan, ya. Jadi matahari bulat. Kapan awal waktu maghrib? Setelah matahari ini tenggelam semuanya bulatannya, sehingga mafhumnya kalau baru sedikit tenggelamnya, baru separuh, belum masuk sholat maghrib, waktu maghrib. Karena apa? Belum tenggelam semuanya. Ya, di sini dikatakan li jami'i qorsi asyams, yaitu semua piringan atau bulatannya itu. Ya, baru dia dikatakan masuk awal waktu sholat maghrib. Dinamakan juga sholat syahid. Ya, nanti ini tenggelamnya matahari berkaitan dengan apa juga? Puasa, ya. Ya, berkaitan dengan puasa. Ya, orang berpuasa nanti sampai tenggelam matahari, nanti berbuka ketika tenggelam matahari, yaitu masuknya waktu maghrib. Dan kemudian beliau tadi mengatakan wa awalu waqtil maghribi al-ghurubu, awal waktu maghrib adalah tenggelamnya matahari, wa yabqa hatta yaghiba asy-syafaqu al-ahmar, dan waktunya masih ada sampai hilangnya mega merah. Ini menurut apa? Qaul qadim dari mazhab Imam Syafi'i, dari qaulnya Imam Syafi'i, qaul qadim dijadikan oleh fuqaha Syafi'iyah menjadi pendapat muktamad, ya. Jadi pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i ini waktu maghrib itu berlangsung terus sampai mega merah hilang. Tapi kalau qaul yang jadid yang baru, pendapat baru, justru di situ dikatakan waktu maghrib itu hanya, ya, seukuran apa? Dia mempersiapkan untuk sholat, ya, menutup aurat, mensucikan hadas, ya, kemudian najis, kemudian nanti ada taharah wudu, ya, mensucikan hadas,
kemudian apa, ada azan, iqamah, sholat 5 rakaat, 3 rakaat maghrib, 2 rakaat sunnahnya. Setelah itu selesai. Ini pendapat qaul Imam Syafi'i yang baru, tapi pendapat muktamad adalah diambilkan dari qaul yang lama, yaitu qaul yang lama ini masih berlangsung waktu sholat maghrib sampai hilangnya mega merah, ya, sehingga lebih lama karena berdasarkan hadis-hadis yang sahih yang menerangkan hal tersebut. Di antaranya, ya, di situ disebutkan hadis Abu Musa radhiyallahu anhu yang telah pernah kita baca, disebutkan faqama bil maghrib hina waqa'atis syamsu, kemudian didirikan maghrib itu ketika matahari tenggelam, dan disitu disebutkan tsumma akhara al maghriba hatta kana inda suquti asy-syafaqi, kemudian maghribnya diakhirkan, ya, yaitu sampai apa? Sampai sukut, hilangnya mega merah. Kemudian di hadis tersebut kan dijelaskan waktu itu diantara pengerjaan pertama dan pengerjaan yang kedua. Hadis Abu Musa yang ada seorang bertanya pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa? Tentang waktu-waktu sholat. Nah, kemudian beliau melakukan di hari pertama sholat maghrib adalah ketika matahari tenggelam, kemudian di berikutnya itu ketika, yaitu apa? Tadi ketika hilangnya mega merah. Nah, di antara itu namanya ini waktu sholat apa? Maghrib. Kemudian juga hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, riwayat Muslim, di situ disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu sholatil maghribi idza ghabati syamsu ma lam yasquti syafaqu. Waktu sholat maghrib adalah jika matahari telah hilang tenggelam selama mega itu belum hilang, ya, artinya terus matahari tenggelam kemudian sampai nanti mega merah masih ada sampai nanti hilang kemudian habis waktunya. Yang dimaksud dari syafaq adalah masih ada apa namanya merah-merah, jadi di langit itu ada warna-warna merah itu kan, sebagai itu dampak dari cahaya matahari, masih ada apa namanya sisa-sisa cahaya matahari itu nanti kemudian menimbulkan warna merah, kita sebut mega merah. Nah, ketika matahari tenggelam itu nanti dia akan nampak, ya, ketika tenggelam itu di ufuk timur itu akan nampak seperti itu merah-merah, kemudian habis itu nanti disusul dengan apa? Gelap, ya, sedikit demi sedikit. Nah, nanti ketika sudah kemudian disusul gelap sedikit demi sedikit sampai mega merah hilang, selesai waktu sholat maghrib, ya, sampai mega merah hilang selesai waktu sholat maghrib, nanti kemudian dilanjutkan yaitu masuk waktu sholat isya. Baik, bisa kita tuliskan ini untuk waktu sholat maghrib hampir sama dengan sebelumnya. Di sini dikatakan ada 7 waktu. Jadi sebagaimana asar, ya. Asar juga 7 waktu. Kemudian ini maghrib disebutkan juga sini 7 waktu. Ya, kita tuliskan waktu sholat maghrib. Yang pertama waktu fadilah. Yang kedua ini kemudian yang kedua waktu ikhtiar. Yang ketiga jawaz, ya, waktu jawaz bila
karohah. Nah ini 1, 2, 3 ini jadi satu. Ini jadi satu. Kemudian yang keempat, jadi sama ini ya, sama. Jadi di awal waktu sama. 1, 2, 3 untuk sholat maghrib. Yang keempat, waktu karohah. Ya, waktu karohah kalau kita lihat definisinya di ketika di sholat asar itu ila baqoi ma yasa'uha sampai baqoi ma yasa'uha. Kemudian yang kelima, ya sama seperti waktu sholat asar ada waktu hurmah. Waktu hurmah. Nah, yang keenam, waktu uzur ada juga ya. Waktu uzur. Yang ketujuh, waktu apa? Darurah. Waktu darurah. Ya. Jadi waktu fadilah juga ada semua, kemudian ada di situ waktu ikhtiar, ya. Kemudian ada waktu jawaz bila korohah, waktu jawaz bi karohah. Waktu karohah ini jawaz bi karohah. Kemudian ada waktu yaitu waktu hurmah, sama definisinya. Jadi nanti diingat-ingat ada yang mirip-mirip gitu ya. Ada namanya kalau bila karohah ini kan bisa kita pahami artinya bila karohah tidak makruh, kalau karohah makruh. Nah yang tiga ini kan mirip-mirip, ada hurmah, uzur, darurah. Nah hurmah itu diingat-ingat, waktu hurmah waktu haram. Waktu haram itu apa? Tadi ketika seorang menunda sholat sampai pada satu waktu, di situ kalau dia mengerjakan maka tidak cukup waktunya. Artinya nanti ada rakaat yang dilakukan di luar waktunya, maka dia dosa menunda sampai waktu tersebut. Ya, kemudian ada waktu uzur. Waktu uzur ini khusus untuk waktu yang sholatnya bisa dijamak. Ya, sholat yang bisa dijamak. Berarti apa? Waktu zuhur. Berarti ada waktu uzur nanti waktu zuhur. Kemudian waktu asar. Berarti ada waktu uzur untuk sholat asar. Karena apa? Kalau zuhur tadi bisa dijamak takhir, berarti nanti zuhur dilakukan di waktu asar. Waktu zuhurnya zuhur adalah di waktu asar untuk yang jamak takhir. Kemudian sholat asar ini kan bisa dijamak dengan zuhur, jamak apa namanya? Misalnya jamak takdim. Maka waktu uzur untuk sholat asar maka yaitu waktu zuhur. Nah sekarang maghrib punya waktu uzur, yaitu apa? Ketika dia mengerjakan sholat maghrib jamak takhir, berarti dikerjakan bareng dengan sholat isya, berarti dikerjakan di waktu isya, kan seperti itu. Nah kok di waktu isya? Iya, ini waktu uzur. Jadi waktu uzur itu waktu untuk bagi yang menjamak, sehingga sholat yang bisa dijamak ya, yang ada waktu uzur. Nah sehingga kalau sholat subuh bisa dijamak, tidak bisa, berarti nggak ada waktu uzur ya. Kemudian waktu darurah ini ada ya, ada semua. Karena waktu darurah ini adalah satu waktu di mana Pak? Seseorang hilang apa? Mani. Hilang apa? Mani, penghalang sholat di akhir waktu sholat seukuran takbiratul ihram. Ya, kalau ini sholat maghrib nih, ada waktu darurah berarti dia menjelang isya. Ya. Misalnya beberapa saat menjelang sholat isya, ini perempuan berhenti darah haidnya, ya, atau orang gila sudah waras dan penghalang-penghalang lain, pingsan sudah siuman, ya, maka wajib mengerjakan dengan syarat yang telah pernah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Jadi ada namanya waktu apa? Waktu darurah. Ya, jumlahnya ada 7 ya, sebagaimana tadi sholat asar juga 7.
Dan sholat asar 7. Kemudian ini sholat maghrib jumlahnya juga ada 7 ya, perinciannya ada 7. Kemudian untuk sholat isya, insya Allah akan kita baca di pertemuan berikutnya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.